wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, para pengurus, para pembina, serta seluruh anggota Majelis Taklim Khairun Nisa, Alhamdulillah kita masih hidup sampai pagi hari ini. Eh, Bagi yang belum berpuasa, maka ini adalah akhir Sya'ban, atau bagi yang sudah berpuasa, ini adalah awal Ramadan. Kita berharap, berdoa, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul bisa menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita, insya Allah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita pun istiqomah, belajar, kemudian mengamalkan, mendakwahkan nilai-nilai, value-value yang telah beliau ajarkan untuk hidup kita di atas dunia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, eh, langsung to the point saja bahasan kita pagi hari ini, insya Allah rahmat Allah di bulan Ramadan, ya tentu banyak sekali, tidak cukup waktu kita hanya satu satu hari atau satu kali saja membicarakan mengenai rahmat Allah di bulan Ramadan ini. Nah, insya Allah kita akan bahas kali ini rahmat Allah di bulan Ramadan dari satu sisi saja. Jadi saya ingin cerita begini, Ibu-ibu. Saya dulu eh, dari tamat SMP sampai SMA itu saya belajar di pesantren di Jawa Timur, ya, di Ponorogo, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di pesantren itu saya menghafal Quran, menghafalkan kitab-kitab gitu. Tapi kemudian setelah lulus dari pesantren, saya berpikir agama tuh nggak ada gunanya. Belajar agama tuh kayak nggak ada koneksinya kepada hidup sehari-hari gitu. Nah, sehingga saya merasa tidak perlu belajar agama lagi gitu ya. Itu sempat terjadi dalam masa kehidupan saya gitu ya. Sehingga ketika itu teman-teman saya mengambil tawaran untuk kuliah di di Timur Tengah, ya, untuk kuliah di Mesir, di Libya, kemudian juga di Mekah, Madinah gitu, dan berbagai tempat lainnya di Sudan gitu ya. Tapi saya nggak mau. Kenapa? Karena saya pikir agama nggak ada gunanya gitu setelah saya belajar di pesantren itu. Nah, akhirnya saya kuliah di Jakarta di Trisakti, di Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti, Manajemen Transportasi Udara waktu itu. Pikiran saya cuma sederhana aja. Saya pengen bisa jalan-jalan dan pengen punya duit. Nah, kira-kira begitu ya. Tapi justru disitulah saya belajar ada satu hal yang luput menurut saya dari pengajaran agama yang saya terima. Sehingga saya tidak bisa melihat rahmat Allah di situ. Dalam ilmu agama itu saya nggak bisa lihat rahmat Allah di situ. Jadi selama ini kita diajarkan agama itu berputar, berkutat hanya pada dua hal saja. Dua hal itu adalah what dan how, ya, apa dan bagaimana. Apa ini? Ini namanya sholat. Terus bagaimana cara menjalankannya? Oh, begini caranya. Ini satu, dua, langkahnya begini, langkahnya begini. Kalau kamu lakukan itu nanti batal. Kalau kamu lakukan ini nanti begini, nanti begini, nanti begitu. Itu ya. Apa ini namanya? Ini namanya puasa. Bagaimana melakukannya? Oh, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bolehnya ini, bolehnya itu. Sampai kapan? Sampai ini, sampai ini, dan seterusnya. Ya. Jadi what dan how saja. Apa dan bagaimana. Gitu. Ah, yang tidak diajarkan atau yang missing, yang sesungguhnya lebih penting adalah why. Kenapa? Gitu. Kenapa? Kenapa kita harus lapar berpuasa ini? Ya, kenapa saya harus sholat? Kenapa ibu-ibu tadi belajar Quran? Kenapa saya harus belajar tajwid? Kenapa saya harus bisa baca Al-Quran? Kenapa saya harus menghafalkan Quran? Gitu. Ini juga ada menurut saya ada bom waktu, ya, dalam kehidupan kita sekarang di Indonesia ini. Menurut saya bom waktu itu namanya adalah lembaga tahfiz Quran.
Kenapa begitu? Saya sudah saksikan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena anak-anak itu dimasukin lembaga tahfiz Quran, tapi tidak diajarkan kenapa mereka itu harus menghafal Quran. Begitu mereka hafal Quran, keluar lulus dari lembaga tahfiz itu, mereka semacam hanya mendapatkan just another achievement, gitu. Oke, saya sudah hafal Quran, so what? So what? Gitu kan? Terus apa? Nah, begitu mereka ketemu realitas kehidupan sehari-hari yang mereka lihat, oh, ternyata nggak ada hubungan yang hafal Quran sama dapat pekerjaan dengan gaji bagus, dengan keuangan yang cukup, nggak ada hubungannya. Ah, ketika itulah Al-Quran menjadi sesuatu yang amat rendah. Ini saya saksikan. Teman-temannya anak-anak saya, Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Anak saya sekarang yang besar sudah kuliah semester 6. Itu teman-temannya yang dulu sama-sama sekolah di SDIT, sama-sama sekolah menghafal Quran gitu ya. Mereka tumbuh dengan, untuk apa saya menghafal Quran? Ternyata nggak ada hubungannya gitu dengan kehidupan sehari-hari. Ah, ini berbahaya sekali. Ya, karena why-nya tadi tidak diajarkan. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, menurut saya, ya, menurut saya ini sebelum kita masuk ke dalam bahasan kita, menurut saya kita ini orang tua, guru, ya, kita ini berhutang kepada generasi berikut kita ini, berikutnya, anak cucu kita. Kita berhutang mengajarkan kepada mereka why, why, kenapa kita beragama ini. Nah, saya kadang-kadang mikir, kalau orang tanya ke saya dulu kira-kira 15 tahun yang lalu, kalau ada orang tanya, Doni, kamu kenapa jadi orang Islam? Gitu ya. Terus terang saya nggak punya jawaban apa-apa kecuali saya akan bilang, ya saya Islam karena orang tua saya Islam. Gitu, Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, tentu itu adalah sesuatu keyakinan yang amat rendah. Yakin juga, tapi yakinnya ya sebatas itu saja. Gitu. Tapi kalau sekarang orang tanya ke saya akan dengan yakin, dengan firm saya akan jawab, kenapa kamu jadi orang Islam? Jawaban pertama saya adalah karena hanya di Islam ada puasa Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Nah, kenapa? Nah, itu yang harus kemudian kita punya penjelasannya, jawabannya, why-nya tadi. Ya, memang begini, saya pokoknya nggak perlulah why-why itu. Yang penting saya yakin saja. Oke, boleh juga. Ya, bagus juga. Akan tetapi, kalau yakinnya berdasarkan ilmu, maka naik derajatnya. Namanya ilmu yakin, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ilmu yakin. Jadi inilah rahmat Allah kepada kita dalam bulan Ramadan. Tentu banyak ya. Satu sisi akan kita bahas pagi hari ini. Kenapa kita harus berlapar-lapar puasa selama Ramadan itu? Ya, dulu kalau kita ingat lagu Bimbo, ibu-ibu, ya lagu Bimbo itu bagus, sudah benar itu, tapi kurang dia. Karena dia bilang begini kan, ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Jawaban Bimbo itu, lapar mengajarmu rendah hati selalu. Betul itu. Tapi kurang. Kenapa? Coba kalau kita praktekkan sama anak sekarang. Misalkan anak-anak sekarang, cucu, ibu-ibu misalkan, atau anak ibu-ibu tanya, kenapa sih kita harus puasa? Kenapa sih kita harus lapar-lapar puasa? Terus kita jawab sama mereka, puasa itu mengajarkanmu rendah hati selalu. Mereka akan bilang kira-kira begini, oke, kalau tujuannya rendah hati, saya memilih untuk tidak tidak perlu lapar, saya memilih jalan yang lain supaya rendah hati. Saya akan korbankan gaji saya 10% atau infak saya supaya saya rendah hati kepada orang. Kan sama toh, tanpa perlu lapar-lapar. Nah, gitu, Ibu. Itu ya. Jadi sebetulnya untuk apa kita itu berlapar-lapar puasa, ya. Nah, sebelum menjawab itu, Ibu-ibu, ini kondisi tidak terjelaskannya why, kenapa kita beragama Islam, kenapa kita berpuasa Ramadan, lapar-lapar, atau bahkan kenapa sholat itu ada waktunya, kenapa sholat zuhur itu di jam sekian, sholat lagi enak-enak tidur dibangunin sholat subuh, kenapa? Ya, itu penting sekali. Fakta sejarah menunjukkan kalau why itu tidak terjelaskan, dampaknya bisa amat luar biasa. Kita ambil contoh fakta sejarah yang terjadi kepada presiden pertama Tunisia, namanya Habib Bourguiba.
gitu ya. Di layar saya tampilkan Habib Bourguiba. Habib di sini bukan bukan dia keturunan bukan keturunan Nabi ya, tapi memang namanya sendiri adalah Habib Bourguiba. Presiden pertama Tunisia. Dia menjadi presiden tahun 1957, Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1962 bulan Februari, atau saat itu adalah bulan Ramadan 1381 Hijriah. Presiden Habib Bourguiba mengumpulkan menteri-menteri di dalam kabinetnya, mengundang seluruh menteri di dalam kabinetnya dalam satu pertemuan, termasuk juga mengundang Mufti Tunisia ketika itu. Mufti itu semacam apa? Ketua MUI lah mungkin ya kalau di kita sekarang. Tanpa dikasih tahu nih agendanya mau ngapain. Ini siang hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan 1381 Hijriah setelah 5 tahun menjabat dia. Tiba-tiba kemudian dihadirkan di meja masing-masing menteri dan juga mufti, tentu saja presiden juga, dihadirkan satu gelas jus buah ya, di setiap meja tuh siang hari bulan Ramadan. Lalu presiden mengumumkan, lalu si Habib Bourguiba ini presiden mengumumkan akan mengeluarkan semacam dekret ya atau kepres ya, kepres keputusan presiden yang isinya adalah tidak lagi mewajibkan puasa Ramadan bagi seluruh orang Islam atau kaum muslimin di Tunisia. Alasannya nanti adalah karena negara kita, negara Tunisia, ingin segera mencapai menjadi negara maju, oleh karenanya kita butuh bekerja dan puasa ini menghambat kita. Kira-kira begitu. Nah, pengumuman ini ibu-ibu dilakukan oleh presiden dengan minum jus buah, ya. Dilambangkan dengan minum jus buah siang-siang bulan Ramadan itu. Nah, kemudian karena lihat presiden minum jus buah, maka seluruh menteri juga ikut minum juga, gitu ya. Mufti Tunisia ketika itu tidak minum. Ini dihadiri oleh berbagai macam wartawan dari berbagai media cetak dan radio, ibu-ibu yang dirahmati Allah saat itu. Lalu setelah itu Habib Bourguiba atau Presiden Tunisia ya istilahnya fait accompli atau bertanya kepada Mufti, bagaimana pendapat Mufti dalam hal ini? Kira-kira begitu ya. Setelah minum itu, setelah minum jus buah, setelah ini dia tanya pendapat Mufti, bagaimana pendapat Mufti? Lalu terkenal sekali reaksi Mufti adalah beliau membacakan surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183 sampai 185 tentang puasa Ramadan itu dan diakhiri dengan kalimat Shadaqallahul Azim wa qad kazzaba ra'isu Tunis. Sungguh Allah Maha benar dengan segala firman-Nya dan Presiden Tunisia ini adalah pendusta, kata Mufti. Konon kabarnya 4 bulan kemudian Mufti itu meninggal, ibu-ibu, dan orang banyak mengkaitkan dengan peristiwa yang terjadi di sidang kabinet itu atas meninggalnya Mufti Tunis. Walaupun kita tidak tahu kebenarannya, wallahu alam, tapi itu terjadi. Lah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berita ini merebak ke seluruh dunia, ya. Jadi Tunisia tuh jadi terkenal saat itu sampai ke Amerika juga. Jadi The New York Times bahkan mengirim wartawan seniornya bernama Thomas Brady untuk mewawancarai langsung Presiden Tunisia. Datang datang ke Tunisia langsung. Lalu terbitlah koran, kebetulan masih ada jejak digitalnya ini. Terbit tanggal 5 Maret ya, saya lingkari di layar. Terbit tanggal 5 Maret di Amerika, The New York Times. Ya, ini koran The New York Times. Koran yang sangat atau apa namanya memiliki oplah yang tertinggi ketika itu di Amerika. Diwawancari oleh seorang wartawan senior namanya Thomas Brady. Ditanyalah kira-kira, kenapa kok Presiden alasannya apa mengeluarkan kepres yang seperti itu gitu ya. Nah, Presiden bilang, ya ini di quote di sini, ini saya lingkari quote-nya ya. Dia menjawab, dia bilang begini, I can be more useful to my country if I am not sitting in the corner, yawning and hungry because of Ramadan. Kata dia begitu. Saya bisa lebih berguna, lebih bermanfaat buat negara saya
Kalau saya tidak duduk-duduk ngantuk-ngantukan, kelaparan selama 1 bulan karena nggak makan di bulan Ramadan. Kata dia begitu. Ya, jadi negara saya ini pengen jadi negara maju. Makanya Ramadan ini menghambat kira-kira begitu ya. Karena saya jadi lemes, jadi ngantuk, jadi nggak bisa bekerja. Bahkan judulnya itu kalau ibu-ibu perhatikan di situ nih, judulnya yang saya kasih garis panah di atas itu, Bourguiba Toast Modernisme with Fruit Juice at Time of Fast. Bourguiba merayakan modernisme di negaranya dengan minum jus buah di siang hari bulan Ramadan, at time of fast, ya, saat puasa itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jelas Habib Bourguiba presiden ini tidak ngerti why-nya agama. Sayang sekali. Dan ketika dia punya posisi yang penting, dia bisa melakukan hal yang memiliki dampak kerusakan yang sebesar ini. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, Habib Bourguiba itu anak seorang ulama. Ini bapaknya nih, ini foto keluarganya. Ini bapaknya dan ini pakaian ulama. Pakaian ulama itu tidak sembarangan di Tunisia itu. Dan kita tahu Tunisia bahasa sehari-harinya, mother tongue-nya adalah bahasa Arab. Baru bahasa keduanya bahasa Prancis. Abangnya juga seorang ulama muda ini, Ibu. Nah, ini Habib Bourguiba nih yang anak bontot, 8 anak ke-8 dari 8 bersaudara itu ya, gitu. Nah, bahkan dari Tunisia itu lahir ulama-ulama besar yang mempengaruhi seluruh dunia. Ya, kitab-kitab yang luar biasa lahir dari para ulama-ulama dari Tunisia. Saya punya kitab rujukan utama untuk tafsir, ibu-ibu. Judul kitabnya adalah At-Tahrir wa Tanwir. Ditulis oleh Imam Ibnu Asyur rahimahullah yang berasal dari Tunisia. Itu kitabnya luar biasa. Kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir itu, ibu-ibu. Ya. Jadi itu dipakai oleh banyak pesantren di Indonesia terutama ya, ibu-ibu. Jadi maksud saya Habib Bourguiba ini bukan orang yang tidak mengerti bahasa Arab tentu saja karena bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Dan kita bayangkan kalau kalau dia mendengarkan orang baca Quran pasti dia ngerti maksudnya, ya kan? Karena dia bisa bahasa Arab. Mohon maaf ya, kita ini kan mayoritas Muslim di Indonesia. Tapi karena kita bahasanya sehari-hari bukan bahasa Arab, kalau ada orang baca Quran kita belum tentu ngerti, gitu. Tapi kalau Habib Bourguiba dia pasti ngerti dia. Karena dia orang yang berbahasa Arab gitu kan dan anak seorang ulama gitu ya. Nah, tapi amat berbahaya ketika tidak mengerti kenapa, why di belakang alasan atau reason di belakang syariat apa yang ditentukan itu, kalau hanya tahu what dan how-nya saja itu bisa berbahaya, Ibu-ibu. Ya, inilah yang saya lihat terjadi sekarang setidaknya kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita, ya generasi milenial, generasi Z, generasi strawberry ini ya, mereka apa mengatakan ya kenapa harus puasa gitu. Dan itu pertanyaan yang wajar sebetulnya. Ya jangan kita tidak perlu alergi dengan pertanyaan itu, akan tetapi kita harus tahu jawabannya dan itu meningkatkan juga keyakinan kita, Ibu-ibu. Oke ya. Sebelum kita masuk menjawab pertanyaan ini, kenapa gitu tadi berpuasa atau rahmat apa yang Allah siapkan ya di dalam bulan Ramadan ini, salah satunya yang terpenting ini yang akan kita jawab pagi hari ini. Sebelum itu, saya ingin keluar jalur sebentar untuk menangkap pelajaran yang telah ditorehkan oleh sejarah. Sayang kalau kita tidak ambil pelajaran ini. Yaitu begini, Ibu-ibu. Tunisia, negara yang dari 1962 presidennya mengeluarkan kepres tidak lagi mewajibkan puasa Ramadan, artinya menolak Al-Quran, padahal Al-Quran mengatakan kepada orang yang beriman, kepada kaum muslimin wajib berpuasa ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa berjumpa dengan Ramadan maka wajib berpuasa. Nah, itu ditolak oleh Presiden Tunisia dan kemudian alasannya agar negaranya bisa cepat jadi negara kaya. Tapi sejarah membuktikan, Allah membuktikan dalam pentas sejarah, Tunisia sejak 1962 sampai detik ini kita bicara ini, ibu-ibu, itu pendapatan per kapitanya masih lebih rendah daripada Indonesia, daripada negara kita.
masih berada di ambang kemiskinan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak pernah lepas dari kemiskinan dari 1962 itu. Padahal cita-cita mereka, cita-cita presidennya setidaknya adalah ingin menjadi negara kaya dengan mengangkangi Al-Quran. Kira-kira begitu ya. Bahkan, ibu-ibu, kalau kita ingat tahun 2010, tanggal 17 Desember itu, ada seorang penjual buah di Tunisia yang melakukan protes terhadap kemiskinan yang terjadi di Tunisia dan banyaknya korupsi dengan cara membakar dirinya sendiri. Ya, orang itu namanya Muhammad Bouazizi, di gambarnya di hadapan layar ibu-ibu, sebagai bentuk protes atas kemiskinan dan korupsi yang luar biasa merajalela di Tunisia, bakar diri di depan gedung parlemen Tunisia. Peristiwa itu kemudian men-trigger atau memicu lahirnya protes di berbagai negara Arab yang kita kenal kemudian dengan Arab Spring, The Arab Spring, tanggal 5 Januari 2011-nya, ya, bulan depannya, gitu ya. Ini ada protes di situ karena Bu Azizi, gitu ya, di tulisannya Bu Azizi. Nah, ibu-ibu. Jadi luar biasa, ya, negara Arab gitu ya, karena kemiskinan tadi itu. Walaupun tidak semua negara Arab terjadi protes seperti itu, ada satu negara Arab di semenanjung Arab juga yang tidak sama sekali tidak terjadi protes, gitu. Negara itu adalah negara Qatar, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Negara yang pada tahun 1962 bersamaan dengan itu tadi, sekitar 60-an juga, bukan 62, tapi pada saat 62 itu Qatar juga masih negara miskin, negara kecil yang eh, apa kehidupannya adalah nelayan, mencari ikan, ibu-ibu. Negara miskin, negara nelayan, ya, Qatar itu. Lalu 19 sekitar 1967 atau 65 kalau saya tidak salah ingat itu, Qatar itu menetapkan Al-Qur'an sebagai hukum positif negaranya untuk orang Islamnya. Nah, jadi untuk orang yang non-Islam tidak ditetapkan. Tapi kalau untuk yang Islam ditetapkan Al-Quran sebagai hukum positif. Artinya tidak boleh minum khamar, tidak boleh berjudi gitu ya. Kemudian kalau pernikahan sesuai dengan hukum Islam, kemudian untuk perceraian demikian pula waris ya, sesuai dengan hukum Islam termasuk kepada puasa tadi itu. Jadi wajib ya kepada orang yang muslim. Kalau tidak dilakukan bisa dikenakan sanksi pidana. Hanya kepada muslim saja, kalau kepada yang tidak muslim tidak. Nah, dari situlah beberapa tahun kemudian Qatar menemukan cadangan gas terbesar ketiga di wilayah negara mereka. Kemudian mereka berhasil mengeksplorasi dan mengeksploitasi cadangan gas itu dan kemudian mengelolanya dengan baik sehingga Qatar tercatat setidaknya 20 tahun terakhir belakangan ini menjadi negara terkaya di dunia, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sangat berbanding terbalik dengan Tunisia yang justru cita-citanya pengen jadi negara kaya dengan mengangkangi Al-Quran. Sementara Qatar ya dengan menjadikan hukum positif Al-Quran itu sebagai hukum positif bagi kaum musliminnya ya justru mendapatkan barokah yang luar biasa bahkan menjadi negara terkaya di dunia 20 tahun terakhir ini setidaknya. Itu ibu-ibu ya. Ini pelajaran tambahan saja buat kita, ekstra ya buat kita ketika Al-Quran itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, kita memahaminya, meyakininya, dan betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Apa-apa, kemudian hasilnya adalah apa-apa yang kita khawatirkan, apa-apa yang kita hajatkan, itu akan Allah berikan jalannya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Gitu ya. Itu pelajaran tambahan saja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pelajaran utama kita. Rahmat Allah apa di dalam bulan Ramadan ini, dalam puasa Ramadan ini yang Allah berikan kepada kita sebagai why-nya tadi. Kenapa kita harus berlapar-lapar puasa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya ada dua perbedaan ya dari ayat 184 dan 185 dari surat Al-Baqarah ya. Jadi 183 perintah tentang puasa kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang terdahulu diwajibkan berpuasa agar kalian bertakwa. Tapi ayat 184 dan 185 itu berbeda.
184 itu menjelaskan tentang puasa, sedangkan 185 menjelaskan tentang puasa Ramadan. Nah, awas, ini beda ya. Puasa bisa dilakukan di bulan mana saja, tidak harus bulan Ramadan, bulan Syawal bisa, bulan Sya'ban bisa, bulan Rajab bisa, bulan manapun bisa. Dan ada hadiahnya, ada rahmat Allah ketika seseorang berpuasa. Sementara puasa Ramadan, hanya bulan Ramadan saja punya hadiah yang lebih besar lagi. Kalau saya boleh mengatakan grand prize, gitu ya. Hadiah besar lagi, yang lebih besar daripada puasa yang di bulan manapun. Itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Maka tadi, kalau ada orang tanya kepada saya kenapa saya jadi Islam, jawaban pertama saya, karena hanya di Islam ada puasa Ramadan. Bukan puasa ya, tapi puasa Ramadan. Ada bedanya. Oke, pelan-pelan kita masuk terhadap puasa dulu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Quran surat kedua ayat 184 ya. Mungkin boleh ada yang membantu saya membacakan terjemah dari surat kedua ayat 184? Oke, ya, terima kasih. Jadi 184 tentang puasa, puasa sendiri ada rahmat Allah di situ, nanti 185 baru puasa Ramadan ya. Ya, Kita buka dulu yang puasa atau 184. Ustadz ya, Ustadz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, Nah, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan nah. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Aduh, terima kasih Bu Tisha. Jadi 183 perintah puasa, 184 penjelasan puasa di hari manapun walaupun bukan di bulan Ramadan ya. Ayyam ma'dudat. Jadi kalau dari bahasanya tadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya kita menangkap bahwa puasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahuinya. Jadi betul saat dalam perjalanan bisa tidak berpuasa. Tapi kalau barang siapa yang melakukan kerelaan dalam perbuatan baik itu rela untuk tetap berpuasa walaupun dalam perjalanan, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Dan berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Artinya, kalau kita dalam perjalanan dan kita sanggup berpuasa, itu lebih baik bagi kita kalau kita mengetahui. Kalau kita sakit, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita bisa berpuasa, sanggup berpuasa, maka berpuasa saat kita sakit itu lebih baik bagi kita seandainya kita tahu. Itu maksud Allah. Itu kalimatnya tuh begitu ya. Nah, kadang-kadang sayangnya yang sampai penjelasan kepada kita itu hanya kalau kalau dalam perjalanan boleh kok nggak puasa, udah saya nggak puasa aja deh gitu ya. Nah, di karena yang terjelaskan itu hanya sampai di situ saja, maka tanpa sadar masuk pemahaman di dalam kepala kita seolah-olah atau bukan seolah-olah lagi masuk dalam pemahaman kita puasa itu adalah beban. Kenapa? Karena kalau kamu dalam perjalanan tentu sulit dong, capek dong gitu ya, maka boleh kok nggak puasa gitu ya. Jadi jadi puasa itu jadi beban gitu. Padahal wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kamu seandainya kamu tahu. Nah, jadi ini harus dijelaskan
kenapa kok sampai segitunya Allah itu menjelaskan kepada kita suruh puasa walaupun kita dalam keadaan yang sakit, bahkan dalam keadaan perjalanan dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata-kata in kuntum ta'lamun tadi adalah kuncinya. Seandainya kalian tahu, apa yang mungkin selama ini kita tidak ketahui adalah ini, ibu-ibu. Penelitian dilakukan oleh Dr. Yoshinori Ohsumi, seorang dokter di Jepang, ya, kemudian mendapatkan hadiah Nobel tahun 2016. Penelitian ini dia lakukan terhadap eh, puasa, orang yang berpuasa, ya. Ini ya, saya garis bawahi di sini. Fasting research. Nah, ini ya. Fasting research by Dr. Yoshinori Ohsumi wins Nobel Prize, ya, memenangkan hadiah Nobel. Apa yang terjadi dalam penelitian itu? Dia meneliti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dia, saya bacakan. During starvation, dalam keadaan lapar, ya, dalam keadaan kita lapar, nah, dalam keadaan sel kita buat lapar, artinya kita lapar, kemudian sampai derajat tertentu, sampai waktu tertentu nanti sel kita menjadi lapar juga. During starvation, cell break down protein and non-essential component. Sel kita akan memisahkan antara protein dan komponen yang sudah tidak lagi dibutuhkan, non-essential komponen, gitu ya. Kemudian reuse them, menggunakan non-essential komponen tadi itu sebagai energi. Gimana cara menggunakan sebagai energi? Dengan dimakan oleh proteinnya, Ibu. Maka itu kalimatnya di sini self-eating cell. Nah, ini ya, self-eating cell, gitu. Nah, jadi sel itu ketika dibuat lapar, dia akan memisahkan antara protein yang masih sehat dengan yang tidak lagi esensial, yang tidak lagi penting, atau sudah rusak, atau komponen yang sudah tidak lagi bagus. Kemudian dimakan oleh dirinya sendiri, oleh protein yang masih sehat, yang masih bagus tadi. Nah, sehingga kalau itu betul-betul terjadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kita sedang melakukan semacam pembersihan di dalam tubuh kita, pembersihan sel di dalam tubuh kita, namanya autophagy. Autophagy. Nah, inilah yang kemudian memberikan hadiah Nobel kepada Dr. Yoshinori Ohsumi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tentu saja kalau kita meneliti lebih jauh mengenai autophagy ini dari artikelnya Dr. Yoshinori Ohsumi, dibutuhkan waktu setidaknya 16 jam menurut Dr. Yoshinori Ohsumi dalam puasa itu. Setidaknya 16 jam, ya. 16 jam yang dimaksud itu adalah wet fasting. Nah, ini dalam dalam penelitian Dr. Yoshinori Ohsumi, wet fasting. Puasa yang tidak makan tapi minum. Minum air putih saja. Nah, itu wet fasting itu butuh waktu 16 jam untuk terjadinya autophagy. Jadi kalau kita puasa kita tidak makan dan tidak minum. Artinya lebih cepat sebetulnya bisa terjadi autophagy dalam tubuh kita karena 14 jam itu sudah lebih dari cukup, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi maksud saya kembali ke keajaiban Al-Quran tadi ayatnya. Sebentar, kita kembali ke ayatnya. Sebentar. Saya gini dulu. Saya ingin mengatakan, jadi ketika sel itu Autophagy. dibuat lapar, Mau. Mm-mm. ada waktu ketika dia dibuat lapar sampai sampai waktu tertentu dia akan memisahkan. Nah, kemudian dibuat lapar lagi sampai waktu yang tertentu dia akan memakan, gitu ya. Nah, jadi butuh waktu supaya dia bisa melepaskan dan memakan. Oleh karenanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita beraktivitas, berjalan atau bekerja, itu kita dalam kondisi lapar. Kalau kita dalam kondisi lapar, berjalan, bekerja, kita dalam kondisi lapar, itu artinya sel kita lebih cepat lapar. Nah, itu kan capek ya, kita bekerja kan capek tuh ya. Kemudian sel kita membutuhkan asupan makanan, tapi kemudian kita buat dia lapar, kita dalam kondisi lapar. Jadi kita bisa mencapai autophagy lebih cepat ketimbang orang yang puasa tapi tidak ngapa-ngapain. Eh, Tidur gitu. Tidur dari pagi tidur sampai zuhur, kemudian zuhur sholat sebentar, keletak-keletuk ke sana sini terus tidur lagi sampai sore asar, kemudian sholat asar,
Nah, sebentar terus kemudian leyeh-leyeh lagi, diam-diam aja sampai maghrib. Itu autofaginya lambat bekerja karena dia butuh waktu untuk betul-betul lapar. Jadi semakin capek kita, semakin kita bergerak, ya, bekerja dan lain sebagainya, dan dalam kondisi lapar, itu semakin cepat menyentuh ambang batas untuk autofagi itu terjadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka itu kita saksikan dahsyatnya ayat Al-Quran. Allah mengatakan, bagi yang dalam perjalanan, kalau Anda berpuasa, itu kebaikannya untuk diri Anda sendiri. Wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Demikian pula orang yang sakit, ya. Sakit itu kan sebetulnya terjadi apa namanya? Terjadi eh, ketidakstabilan dalam sel tubuh kita. Dia dimanapun itu terjadi, ya, di apa, di tempat manapun gitu kira-kira. Nah, justru yang kita butuhkan adalah regenerasi sel secepatnya. Jadi kalau orang sakit dalam tentu saja dalam tahap tertentu, ya. Kalau misalkan sakit ginjal sampai level 5, ginjal itu ada 5 level sakitnya, ibu-ibu yang dirahmati. Kalau sampai 5 itu cuci darah misalkan, tentu dia tidak bisa berpuasa karena kan mengalir darah dari dalam dirinya kemudian keluar dan seterusnya. Tapi kalau masih dalam level tertentu sakit dan kita sanggup berpuasa, justru puasa itu lebih cepat membuat kita sembuh dari sakit itu karena terjadinya regenerasi sel di dalam tubuh kita. Maka tadi kalimat Allah, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Berpuasa lebih baik bagi kalian seandainya kalian tahu. Nih, termasuk juga ibu-ibu, ya. Ini saya apa eh, harus menjelaskan bagi seorang perempuan yang hamil, ya, sebetulnya. Jadi kehamilan itu kan gini, ya. Jadi kalau ibu-ibu nanti ada kesempatan bertanya kepada dokter ahli kandungan misalkan, ketika seseorang perempuan hamil itu terhubung antara dadanya dengan anaknya itu, dengan anaknya itu terhubung dengan plasenta. Plasenta itu semacam saluran untuk mengalirkan makanan, ya, kepada anak itu. Menariknya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada fakta bahwa plasenta itu selalu terpuntir. Terpuntir. Terpuntirnya tuh macam-macam. Ada yang 44 kali, ada yang 40 kali. Ketika lahir tuh selalu terpuntir plasenta itu. Nah, itu bahkan orang ahli kandungan belum mengerti kenapa dia terpuntir gitu, ya. Tapi kalau kita bisa bisa memahami, itulah bentuk kasih sayang Allah kepada si bayi, jabang bayi, menjaga jabang bayi ini. Kalaupun ibunya makan sesuatu yang tidak baik, yang tidak sehat misalkan, tetap semacam diberikan saringan oleh Allah supaya yang sampai kepada si jabang bayi adalah saripati yang baik kepada tubuhnya, anaknya. Sehingga ibu-ibu, sebetulnya seorang wanita yang hamil itu sebetulnya puasa baik untuk dirinya, lebih baik bahkan untuk bayinya. Tinggal diatur saja asupan nutrisinya saat berbuka dan saat makan sahur, ibu-ibu. Kenapa? Karena terjadinya pembersihan dari asupan makanan dirinya, gitu. Nah, tapi kalau si ibu ini tadi tidak berpuasa, boleh jadi dia makan makanan yang tidak esensial, tidak penting untuk bayinya. Nah, itu justru memberikan dampak yang yang juga kurang bagus kepada bayinya. Jadi sebetulnya puasa itu lebih baik bagi ibu yang sedang hamil kalau dia sanggup, artinya mengatur manajemen nutrisinya itu pada saat berbuka dan pada saat makan sahur, pada saat malam hari. Itu dia mengatur nutrisi makannya, makan yang sehat, makan yang kuat, yang makanan yang lama terserap dalam tubuhnya dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena itu membersihkan, purifying, ya, terhadap asupan makanan yang akan dia berikan kepada bayinya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Jadi jangan langsung mudah, oh, bayar fidyah boleh karena apa? Hamil misalkan begitu, ya. Jangan dulu. Kalau memang terjadi sanggup si ibu itu berpuasa dan diatur sedemikian rupa cara makannya, alangkah baiknya kalau dia tetap berpuasa. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi maksud saya ingin mengatakan, ya, inilah hadiah Allah kepada kita ketika kita berpuasa.
Inilah why. Kenapa Anda berpuasa? Jawabannya, salah satu jawaban ya tentu saja. Tadi saya katakan di depan, ini salah satu rahmat saja. Rahmat yang lain banyak sekali, tapi mungkin tidak tidak akan cukup untuk kita bahas sekaligus ya. Rahmat Allah ketika seseorang berpuasa adalah hadiah besar pembersihan sel, regenerasi sel yang dikenal dengan istilah autophagy. Oke, sekarang lebih dalam lagi. Kalau Dr. Yoshinori Ohsumi 2016 ya eh, hanya menjelaskan tentang autophagy. Jadi butuh waktu sekian lama baru kemudian autophagy terjadi gitu ya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan beliau sudah lebih advance lagi, sudah lebih dalam lagi. Lewat hadisnya, beliau pernah bersabda dalam berbagai kitab itu kalimatnya agak berbeda-beda ya. Tapi maksudnya sama, yakni kira-kira ruba shaimin ya, khazuhu min siyamihi al-ju'u wal atos, atau dalam kalimat lain, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak makan dan tidak minum, tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Tentu yang dimaksud di sini bukan balasan puasa, karena balasan puasa itu kan di sisi Allah ya. Ada satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman dalam hadis qudsi itu bahwa puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajri bihi, dan sayalah yang akan memberikan balasannya. Nah, jadi balasan bukan balasan puasa yang dimaksud di hadis ini, tapi kira-kira kita bisa memahami sekarang ada orang yang puasa tidak makan tidak minum tapi tidak dapat autophagy, yang dapat hanya lapar dan haus saja. Kenapa ini bisa terjadi? Ini nanti berkaitan lagi dengan hadis yang lain dari Nabi SAW. Ketika seseorang membuat eh, membuat dirimu marah, katakan saya sedang berpuasa. Gitu ya. Tuh. Kenapa atau bagaimana ini? Bagaimana ini? Jadi rupanya autophagy itu, ibu-ibu, tidak akan terjadi kepada diri seseorang walaupun dia sedang puasa, tidak makan, tidak minum, seandainya atau jika terjadinya HPA aksis di dalam tubuhnya. HPA itu apa? Singkatan dari hipotalamus, hanya P-nya pituitari, dan A-nya adrenal. Ini adalah tiga kelenjar di dalam tubuh kita yang ketika dia bekerja simultan, dia akan menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol berlebihan itu akan menghasilkan glukokortikoid di dalam tubuh kita. Apa glukokortikoid itu? Tubuh kita mengubah semua yang ada menjadi glukosa. Nah, ketika glukosa itu terproduksi, maka glukosa itulah yang menjadi santapan atau makanan bagi sel, sehingga sel tidak lagi lapar walaupun si orangnya sedang berpuasa. Itu maksudnya. Ya. Nah, HPA aksis itu sendiri, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan tertrigger, akan terjadi ketika seseorang stres. Dia itu disebut stress response system, gitu ya. HPA, hipotalamus, pituitari, dan adrenal, ya. Jadi ketika seseorang stres, ya, walaupun dia sedang puasa, ya, kemudian terjadi HPA aksis di dalam tubuhnya, kortisol berlebihan dalam tubuhnya, terjadi glukokortikoid, glukosanya banyak. Itulah yang menjadi santapan bagi sel. Sehingga sel tadi tidak lapar walaupun perut kita terasa lapar. Tapi sel tubuh kita tidak lapar. Sehingga tidak terjadi autophagy. Jadi ya. Jadi yang harus dilaparkan itu sel. Sel tubuh. Caranya apa? Laparnya diri kita, laparnya apa namanya? Pencernaan kita, kemudian berimbas kepada laparnya sel kita sampai waktu tertentu, berimbas kepada laparnya sel sampai dilaparkan lagi, sampai kemudian dia memakan dirinya sendiri. Nah, proses itu akan batal terjadi kalau seseorang stres, karena stres itu menghasilkan kortisol, kortisol kemudian membuat glukokortikoid. Nah, glukokortikoid itu sederhananya adalah menjadikan glukosa tambahan dalam tubuh kita. Sehingga sel tadi dia tidak lapar lagi karena dapat glukosa atau gula, sementara tubuh kita atau perut kita tetap dalam keadaan lapar. Nah, itu jadi rugi sekali. Orang yang puasa dalam keadaan stres itu rugi sekali. Tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Ju wal atos, kata Nabi SAW. Jadi menurut saya Nabi kita Muhammad SAW 14 abad yang lalu sudah lebih advance ya daripada Dr. Yoshinori Ohsumi. Sudah sampai kepada apa
Neurofisiologi istilahnya itu ya dalam sekarang itu neurofisiologi. Jadi apa otak kita akan mempengaruhi fisiologis kita. Salah satunya dia adalah HPA aksis ya. Bapak Ibu ibu-ibu yang dirahmati Allah gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita dapat hadiah ketika puasa? Jangan stres. Jangan stres. Atau tinggikan ambang stresnya gitu ya. Kalau sebelum puasa ambang stresnya rendah, misalkan ada orang nyalip sedikit, kita lagi bawa mobil misalkan ya. Ada motor nyalip sedikit, langsung diklakson tit gitu ya. Itu nanti yang rugi kita tuh, yang rugi kita. Ya, makanya ketika puasa tadi kata Nabi, katakan ini soim, saya sedang puasa, saya nggak mau terpicu akan apa namanya, akan stres itu, nggak mau saya. Kenapa? Saya lagi puasa, gitu. Nah, nanti kalau sudah puasa boleh lagi Ustadz begitu, ya monggo aja silahkan. Gitu. Kalau orang lewat klakson lagi itu ini yang panjang gitu ya. Nah, tapi untuk puasa ini betul-betul kita butuhkan hadiah dari Allah berupa autophagy. Syaratnya adalah tidak stres, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oke, ini tentang puasa ya. Puasa bisa dilakukan dimanapun. Maksud saya bisa dilakukan di waktu manapun, tidak harus bulan Ramadan. Wah, misalkan ibu-ibu puasa Ayamul Bid, dapat juga hadiah ini. Puasa Senin Kemis, dapat juga hadiah itu. Puasa Daud, dapat juga karena puasa kan 1 hari gitu ya. Kalau berhasil tidak stres dan betul-betul bergerak dalam puasanya, sehingga proses autofaginya lebih cepat, lebih singkat, maka dapat hadiah itu. Ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan Ramadan? Nah, tadi di awal saya katakan, kalau orang tanya kenapa saya jadi Muslim, jawaban pertama saya, karena hanya di Islam ada puasa Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, rupanya Ramadan ini lebih luar biasa. Grand prize, ya kalau tadi prize saja, autophagy itu hadiah, hadiah kecil kalau boleh saya katakan begitu. Tapi kalau Ramadan ada hadiah yang lebih besar daripada itu semua. Jadi kalimat Allah tadi sudah dibacakan oleh Bu Tisha terjemahannya. Saya ingin garis bawahi beberapa i'rabnya saja, beberapa kata saja di dalamnya, yakni kalimat begini. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada kalimat faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini saya lingkari hu-nya ini ya. Nah, hu itu apa? Hu itu adalah domir atau kata ganti untuk menunjukkan bulan tadi itu. Barang siapa berjumpa dengan bulan ini, ingat kalimatnya bulan. Kalau tadi di 184 ayam, hari, ya, hari. Kalau di sini bulan. Barang siapa berjumpa dengan bulan ini, faliyasumhu. Fal itu diambil dari kata fa, dan lam itu liyasumhu. Artinya, hendaklah dia berpuasa di dalam bulan itu. Ya, hu-nya itu domir kata ganti terhadap bulan, ibu-ibu ya. Nah, sama seperti ayat 184 ya, setelah setelah dijelaskan bahwa puasanya di dalam bulan itu, nanti di kalimat berikutnya, barang siapa yang sakit, waman kana maridun awala safarin fa iddatun min ayamin ukhor, dia mengulangi di hari yang lain. Tapi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan dalam hidupmu dan tidak menginginkan kesulitan dalam hidupmu. Maksudnya bukan tidak puasa itu adalah kemudahan, bukan. Bukan berarti kemudahan yang dimaksud adalah tidak puasanya itu, bukan. Justru dengan berpuasa menggenapi bilangan 1 bulan itu, itulah kemudahan Allah. Dari mana taunya? Karena kalau kalimat itu dilanjutkan di sini, saya garis bawahi sini, walituk milul iddah, dan hendaklah kamu menggenapi bilangan bulan Ramadan itu. Jadi saya ulang ya kalimatnya. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagi hidupmu, dan oleh karenanya sempurnakanlah bilangan bulannya. Kira-kira begitu. Ada ini wau atof namanya. Ini cara membaca dengan kaidah tafsir ya. Artinya begini, kalau kamu genapi bilangan bulan di dalam Ramadan ini, maka hidupmu akan mudah. Itu. Kalau tidak digenapi maka hidupmu akan sulit, kira-kira begitu. Itu maksud yang sesungguhnya dari ayat ini. Maka tadi fal yasumhu, hu itu adalah domir kata ganti terhadap bulan, ibu-ibu. Nah, bulan itu 1 bulan itu definisinya apa?
supaya kita bisa menggenapi bilangannya kan. Satu bulan itu ada dua definisi, Ibu-ibu. Definisi pertama yang disebut satu bulan adalah kalau dia 4 pekan berturut-turut. Itu baru satu bulan namanya. Nah, gitu ya. 4 pekan berturut-turut itu satu bulan. Definisi yang kedua adalah jumlah hari dalam bulan itu. Apakah 30 hari, apakah 29 hari, itu jumlah hari. Maka itu yang sering diambil hanya yang definisi kedua itu. Sehingga kalau orang misalkan tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, 2 hari atau 3 hari atau 7 hari, kemudian dia menggantinya di hari yang lain, menggenapi supaya jumlahnya 30 hari dalam satu tahun. Itu betul, tapi ada satu definisi lagi yang namanya bulan itu adalah 4 pekan berturut-turut, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau tidak 4 pekan berturut-turut, sebetulnya esensi satu bulannya tadi kehilangan. Nah, nanti ada penjelasan juga bagaimana dengan seorang perempuan yang tubuhnya itu apa tentu saja ada halangan ya datang bulan bagaimana nanti nanti di ujung akan saya jelaskan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah grand prize. Kalau Anda puasa 4 pekan berturut-turut, satu bulan Ramadan tadi, ya, maka dapat grand prize. Apa grand prize-nya? Nah, ini ada jurnal penelitian scientific report dari Baylor University di Houston, Texas, Amerika. Saya baru tahu juga kemarin hari Ahad kemarin ya di kuliah subuh di Karawaci itu ada peserta cerita bahwa dia itu dulu kuliah S2 di Texas. Nah, dia bilang begini, Baylor University ini Ustadz adalah universitas Katolik Baptis. Jadi maksudnya penelitian yang dilakukan ini betul-betul penelitian yang sangat objektif gitu ya. Tidak ada maksud atau apa untuk meinikan Islam tidak ada ya karena memang dilakukan oleh eh, kampus yang notabene adalah Katolik Baptis. Apa penelitiannya? Penelitiannya begini. Judulnya itu ya Intermittent Fasting from Dawn to Sunset. Intermittent itu sebetulnya bukan seperti yang selama ini kita dengar ya. Intermittent itu kan karena sekarang lagi populer tuh ya, intermittent fasting gitu ya. Jadi intermittent itu kadang-kadang orang mengartikannya dari malam nggak makan, terus nggak sarapan, nanti baru makan lagi, makan makan siang. Loh kok begitu? Itu intermittent kata dia gitu. Padahal intermittent itu bukan itu. Intermittent itu adalah puasa di jendela waktu yang tertentu dan kemudian ada makannya. Ya. Jadi sama juga puasa kita nih, kita puasa dari subuh sampai terbenamnya matahari. Kemudian kita makan, buka puasa dan sahur, besok kita puasa lagi. Itu intermittent juga. Intermittent juga. Karena intermittent itu artinya puasa, terus kemudian ada bukanya, ada makannya. Nah, kalau puasa terus 24 jam itu baru bukan intermittent namanya. Gitu ya. Nah, oke. Intermittent fasting puasa dengan tadi ada jendela makan tadi itu from dawn dari fajar to sunset sampai dengan terbenam matahari selama 4 consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut, consecutive weeks, selama 4 pekan berturut-turut. Induces akan badan kita akan terinduksi, terjadi induksi di dalam tubuh orang itu, artinya terjadi rangsangan di dalam tubuh orang itu yang akan mengeluarkan serum anti kanker pada saat respon proteome di kopi DNA-nya. Jadi DNA nanti saya jelaskan sedikit, ada transkriptom, ada kopi dari DNA kita, mengkopi, mengkopi, mengkopi. Nah, ada fase di mana bisa masuk protein untuk memperbaiki kopi yang sedang terjadi itu. Jadi DNA kita ini kan dikopi lagi, dikopi lagi, dikopi lagi gitu kan. Nah, itu ada 4 fase. Di fase ketiga itu bisa dimasukkan protein seandainya kita punya protein itu. Protein itulah yang akan menjadi tameng, shield bagi kita, bagi bagi sel kita untuk kanker. Ya, gitu ya. Jadi anti cancer serum dalam proteome response tadi itu. Dan ini hanya ada, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika seseorang berpuasa 4 pekan berturut-turut. Tentu nanti ibu bertanya bagaimana dengan seorang perempuan yang menstruasi ya. Nanti saya jawab di ujung. Hadiah kedua, grand prize kedua ya,
adalah improves metabolic syndrome. Eh, Metabolic sindromnya menjadi lebih baik, diperbaiki metabolic sindromnya menjadi meningkat, menjadi lebih baik. Apa itu metabolic syndrome? Metabolic syndrome itu adalah di dalam tubuh seseorang ya ditandai dengan insulin yang sudah tidak lagi sensitif. Insulin resistant namanya. Jadi ujungnya apa? Ujungnya diabetes tipe 1 dan tipe 2 itu ya. Itu artinya orang punya metabolic syndrome di situ, punya punya masalah dengan metabolic syndrome-nya. Demikian pula tekanan darah tinggi itu juga metabolic syndrome. Nah, nanti ujungnya bisa kepada banyak hal gitu ya. Kanker ya dan lain sebagainya. Gagal ginjal juga termasuk kepada itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, termasuk kekentalan darah dan lain sebagainya. Itu juga metabolic syndrome. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, dua hadiah besar, grand prize ketika seseorang puasa 4 pekan berturut-turut, dan itu hanya ada di dalam Islam, yakni Ramadan tadi kalimatnya jelas, faman syahida minkumus syahro, barang siapa jumpa bulan ini, maka wajib bagi dia berpuasa di dalam bulan itu, ya, artinya 4 pekan berturut-turut atau digenapi harinya menjadi sesuai dengan jumlah hari dalam bulan itu, dapat grand prize dua, yakni anti cancer serum dalam proteome response dan juga meningkatkan metabolic syndrome, Ibu. Saya jelaskan sedikit mengenai apa namanya proteome response ya dalam DNA kita, Ibu, supaya kita mengerti di mana adanya itu ya. Jadi ini DNA kita, ya, deoksiribonukleatik acid kita atau sel ya, gen kita. Gen kita itu bekerjanya selalu mengcopy, ibu-ibu, di copy lagi, di copy paste istilahnya kalau istilah komputer, copy paste, copy paste, copy paste gitu ya. Nah, dalam saat mengcopy itu, tadi garis DNA yang dua itu terlepas dan kemudian nanti bersatu lagi. Ini seperti gambar di sini ya, ibu-ibu ya. Nah, ini gitu ya. Terlepas dan bersatu lagi, terlepas bersatu lagi, terlepas bersatu lagi. Di copy kemudian datang lagi kopinya dinempel lagi. Copy ini badan kita tuh begitu setiap detiknya, ibu-ibu. Nah, dalam proses itu ada fase ketiga, namanya fase proteome, gitu ya. Fase inilah sebetulnya kalau kita punya protein memperbaiki DNA kita, itu akan masuk dia ke dalam apa? Ke dalam jajaran jajaran kopi DNA tadi itu, nih ya, seperti gambarnya ini. Ah, jadi metabolom namanya akan menempel di situ ya. Yang bolong-bolong, yang kurang-kurang itu akan ditempel di situ dengan protein anti kanker ini. Gitu. Kalau kita punya, kalau kita tidak punya akan dikopi terus dengan kerusakan yang ada. Semakin hari makin rusak, makin hari makin rusak. Apalagi kalau sudah masuk apa kalau sudah masuk sel yang rusak yang seharusnya tidak di situ, ada di situ. Nah, itulah yang kemudian kita kenal menjadi tumor karena dia memakan berikutnya memakan lagi sampai besar dan akhirnya menjadi kanker. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi sel kita kan banyak ini ya. Ada sel yang di sini, di sini, di sini dan lain sebagainya. Kalau dia tidak lagi punya aturan, ya, dia akan menabrak sana sini, dia akan memakan sel yang mana dan lain sebagainya. Itulah yang kita kenal dengan istilah kanker atau tumor. Nah, jadi dalam fase ketiga saat DNA kita itu mengcopy atau gen kita itu mengcopy, itu ada kesempatan memasukkan protein seandainya kita punya. Nah, protein itulah yang hanya terproduksi kalau seseorang berpuasa dengan benar 4 pekan berturut-turut. Puasa dengan benar ya, 4 pekan berturut-turut, Ibu-ibu. Nah, ini gambarnya dari jurnal itu, dari jurnal penelitian itu. Kalau ibu-ibu pengen cari jurnalnya, gampang sekali, tinggal ketik saja di Google, judul Intermittent Fasting from Dawn to Sunset for 4 consecutive week tadi itu, tinggal ketik aja, keluar jurnal ini. Saya juga mendapatkannya seperti itu, download, bisa di-download, ibu-ibu. Nah, jadi gambarnya begini. Orang yang memiliki metabolic syndrome, nih gambarnya ya, gambarnya kita lihat sendiri, perutnya buncit gitu ya, perutnya. Nah, ini menunjukkan ada masalah di metabolic syndrome-nya itu ya. Juga lemak-lemak ya dalam tubuh itu. Ah, itu diambil sampel darahnya sebelum puasa. Diambil sampel darahnya. Kemudian puasa dari subuh sampai terbenam matahari. Cuman nanti ada syaratnya puasa yang kayak apa gitu ya.
Nih, ada syaratnya nanti. Setelah 4 pekan puasa, kemudian sampel darahnya diambil lagi dan diteliti menggunakan atau diteliti dengan namanya nano ultra kromatografi. Itu bahkan teknologi yang masih tidak ada di Indonesia atau mungkin kalau ada pun jarang gitu ya. Eh, untuk bisa mengeluarkan data dari sel-sel darah merah yang ada di darah tersebut ya. Jadi nanti diketahui dari nano ultra kromatografi itu perubahan apa saja yang terjadi dari sebelum puasa kepada sesudah puasa, Bapak Ibu, ya Ibu-ibu. Nah, apa yang terjadi di sini gambarnya kita perhatikan orangnya jadi turun berat badan, ya. Jadi kadang-kadang kita aneh juga nih, bulan Ramadan bukannya turun berat badan malah malah ujungnya naik gitu ya. Itu berarti ada yang salah itu ya, ada yang keliru. Yang terjadi adalah naiknya anti-cancer serum tadi pada respon proteome tadi itu dengan adanya DNA repair ini ya di sini ya, Ibu ini saya checklist. DNA repair, protein. Jadi protein diproduksi oleh tubuh kita setelah 4 pekan berturut-turut tadi kita puasa, gitu ya. Kemudian terjadi insulin sensitivity, ya, insulin kita jadi kembali sensitif lagi dan terdapat protein yang associated yang berkaitan dengan prolonged longevity. Apa itu? Awet muda, kira-kira begitu. Jadi selnya tuh jadi berhenti di waktu itu atau stop aging istilahnya ya. Stop aging gitu Ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu terjadi ketika seseorang berpuasa 4 pekan berturut-turut. Nah, cuma memang ada syaratnya puasa seperti apa yang dimaksud itu apa ada restricted ada larangan yang cukup cukup ketat terhadap asupan berbuka puasa dan sahurnya gitu ya. Ini yang menjadi kunci ya dari puasa yang seperti ini, Ibu-ibu. Kemarin saya dapat kisah juga, dapat cerita dari seorang jamaah di Masjid Asmaul Husna di Serpong. Waktu saya jelaskan mengenai ini, beliau kemudian cerita bahwa 7 tahun lalu, namanya Pak Hakim, beliau cerita, beliau kena kanker usus 7 tahun yang lalu. Terus oleh rumah sakit, ya rumah sakit Siloam disuruh potong kan, rektum kolonnya itu disuruh potong gitu ya. Karena biar ususnya, biar apa, kankernya nggak menyebar gitu. Kankernya sudah stadium 3, ditandai dengan kalau makan apapun selalu muntah darah dan kalau, maaf ya, kalau ke belakang itu selalu juga berdarah. Ya darahnya tentu tidak seperti ambeien karena lebih banyak gitu ya. Nah, akhirnya sebelum melakukan operasi pemotongan usus, Pak Hakim ini dapat suggest, dapat saran dari seseorang gitu ya, untuk datang ke rumah sakit holistik di Purwakarta, gitu ya. Saya juga baru tahu ada rumah sakit itu di Purwakarta. Datang ke sana, kemudian beliau datang nih karena ingin sembuh ya. Kemudian diberikanlah itu ya, dilaporkan, diperlihatkan apa MRI-nya, semuanya lah, laporan dokternya tentang kanker usus itu. Kemudian kata kata dokter di sana, Bapak kalau mau di sini menginap ya di sini selama 2 bulan, 2 bulan penuh ya, dan harus puasa berturut-turut 2 bulan. Itu syaratnya. Yang kedua, dalam puasa itu asupan berbuka puasa dan sahur itu ditentukan oleh rumah sakit. Jadi tidak boleh makan dari luar. Tidak boleh kalau istrinya jenguk, anaknya jenguk bawa makanan tuh nggak boleh dimakan. Ya, jadi makanannya itu dari semuanya harus dari rumah sakit. Puasa 2 bulan dan nginep di rumah sakit. Kemudian dilakukan oleh beliau di Purwakarta itu. Beliau apa ikut program itu 2 bulan berturut-turut. Setelah 2 bulan, kemudian bulan ketiganya itu konsumsi herbal, sudah tidak puasa lagi tapi konsumsi herbal terus, segala jenis herbal, ya rebusan daun singkong lah, apalah semua di itu. Nah, bulan keempat sudah boleh rawat jalan, artinya pulang kemudian tapi tetap beberapa beberapa pekan ke rumah sakit ya ke Purwakarta. Nah, bulan kelima kira-kira dia datang lagi ke Siloam untuk cek untuk ngecek lagi. Nah, kemudian dilakukan MRI lagi dan lain sebagainya. Disitulah luar biasa bahwa kankernya itu sembuh total, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orangnya masih ada tuh, jamaah Masjid Asmaul Husna di belakang Sumarekon Serpong itu. Kalau bapak atau ibu naik main-main ke sana, tanya aja ada nggak jamaah namanya Pak Hakim gitu ya. Itu saya sudah izin kepada beliau untuk menceritakan ini kepada
apa para jamaah gitu ya supaya pelajarannya sampai kepada kita, dapat kepada kita. Nah, menariknya ibu-ibu ya, ada 4 hal yang disampaikan Pak Hakim itu yang tidak ada selama 2 bulan konsumsi asupan berbuka dan sahurnya itu. Ada 4 hal yang tidak ada yang diberikan oleh rumah sakit itu ya. Sama seperti penelitian di Baylor University ini. Apa 4 hal itu? Yang pertama, selama 2 bulan dia puasa, buka dan sahurnya itu tidak ada glukosa sama sekali, tidak ada gula, ya, tidak ada glukosa sama sekali. Yang kedua, selama selama 2 bulan itu asupan makanan berbuka dan sahurnya tidak ada terigu, ya, tepung, tidak ada unsur tepung, tidak ada unsur terigu, ya. Jadi apa mie, roti itu nggak ada. Yang ketiga, sama sekali tidak ada daging binatang darat, sapi, ayam gitu ya, atau apapun unggas itu nggak ada. Yang ada aja ikan, ya binatang laut, ikan, seafood. Yang keempat, tidak ada makanan yang digoreng, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, nggak ada makanan yang digoreng. Jadi makanannya semua dibakar atau direbus atau dikukus, ya. Ya, jadi 4 hal itu yang nggak ada. Itulah yang sama juga seperti dalam penelitian ini. Maka itu saya sekarang memahami bahwa kenapa kita bertahun-tahun puasa tapi kok nggak ini ya, nggak terjadi proteomer respon. Buktinya apa? Tubuh kita kadang-kadang malah naik berat badan itu setelah setelah selesai puasa itu ya, bukannya turun malah tambah naik gitu. Nah, karena asupan makanan kita ketika buka puasa itu ada anekdot begini. Buka puasa itu sunnahnya pakai kurma, tapi wajibnya pakai gorengan gitu ya. Nah, anekdotnya kan begitu ya. Jadi wajib ada gorengan di dalam setiap hidangan berbuka puasa. Itu bahaya sekali ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau kita mau dapat grand prize ini, nah, kita harus ikuti juga. Selain puasa tidak makan tidak minum, puasa juga jangan makan gorengan 1 bulan. Makan apa? Bakar atau tadi kukus ya atau rebus ya. Ikan pepes misalkan, wah kan enak tuh ikan pepes atau tahu pepes atau apa gitu atau dibakar ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah juga glukosa. Nah glukosa itu memang bahaya sekali. Nah satu hal yang ingin saya ingatkan adalah terakhir ini, eh, kita sering salah kaprah terhadap kurma ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kurma itu sebetulnya ada dua jenis kurma. Yang pertama namanya tamer. Tamer itu adalah kurma kering seperti yang kita banyak dapati di pasaran sekarang ini. Nah, kurma tamer itu adalah glukosa, ibu-ibu. Gula, gitu ya, glukosa. Nah, satu lagi kurma rutop atau kurma buah yang belum terkaramelisasi seperti menjadi kurma tamer tadi. Jadi dia masih buah. Nah, kurma buah itu bukan glukosa, dia adalah fruktosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita membaca hadis, membaca sejarah tentang Nabi itu makan kurma 1, 3, 5, 7 gitu ya, ganjil-ganjil itu ya. Sebetulnya yang dimaksud itu bukan kurma tamer, tapi kurma buah. Karena zaman dulu tidak banyak dikenal kurma tamer itu. Dulu kurmanya adalah buah, gitu. Nah, kurma tamer itu baru ada belakangan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalagi untuk kepentingan bisnis. Jadi kurma tamer itu adalah, kalau istilahnya, kurma itu nggak ada busuknya. Busuknya kurma itu ya jadi tamer itu. Jadi seperti kurma yang glukosa itu, itulah busuknya kurma itu. Jadi kurma itu nggak ada busuknya dia. Nah, terkaramelisasi menjadi glukosa. Nah, maka itu kalau kalau kita tidak hati-hati, kita pikir oh makan kurma ini seperti hadis Nabi, seperti sunnah Nabi, begitu buka puasa ya, kita minum air putih misalkan, belum masuk apa-apa langsung kita makan kurma. Itu berbahaya untuk tubuh kita karena glukosa kita masukkan yang tadinya 14 jam tubuh kita istirahat, insulin kita istirahat, lalu masuk glukosa, glukosa itu langsung terurai di dalam tubuh kita, kelabakanlah pankreas kita untuk menghasilkan insulin, dia membutuhkan darah lebih banyak dari jantung, dia paksa jantung untuk bekerja lebih cepat. Disitulah terjadinya kolaps jantung atau serangan jantung, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kebutuhan akan
pankreas untuk segera menanggulangi glukosa yang masuk segitu banyaknya. Gitu. Jadi sangat baik kalau kita buka puasa dengan kurma, tapi kurma buah yang fruktosa, ya, rutop, atau kurma buah yang merah itu. Ya, kemarin saya baru pulang umroh, ada jamaah umroh kami yang diabetes dan sakit jantung. Terus saya bilang waktu ziarah ke pohon kurma, ke kebun kurma, saya bilang, ini Bapak boleh makan ini, Pak Hari namanya, Pak Hari boleh makan ini fruktosa. Oh, boleh Ustadz, boleh. Dia makan kayak kalap gitu ya, karena selama ini kan dijaga betul, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, karena kalau gulanya naik, jantungnya langsung kolaps. Jantungnya sudah dipasang ring 4 ya. Bahkan kemarin sebelum berangkat umroh dipasang ring lagi di tengah ringnya. Ring yang sudah ada dipasang ring lagi supaya menjaga tidak terjadinya penyempitan gitu ya. Dia makan kurma itu. Terus malamnya kan dia selalu tes gula darah kan sebelum tidur itu. Gimana Pak Hari? Kebetulan satu kamar dengan saya, dititipi betul oleh istrinya, tolong Ustadz jaga ya Pak Hari gitu ya. Jadi gimana Pak Hari? Aman Ustadz gula darahnya gitu ya. Padahal makan kurma kurma buah tadi banyak ya. Dia beli gitu kan seger enak gitu. Mungkin selama ini nggak bisa makan yang manis-manis. Terus dia makan banyak. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penting sekali supaya kita betul-betul bisa mendapatkan grand prize, hadiah dari Allah. Nah, intinya poinnya adalah awal tadi kita katakan rahmat Allah di bulan Ramadan, inilah why-nya Ramadan itu. Kenapa kita harus berlapar-lapar puasa? Puasa yang satu hari saja menghasilkan autophagy. Di hari manapun kita puasa menghasilkan autophagy, kalau kemudian kita puasa tanpa stres. Dan puasa Ramadan menghasilkan grand prize yang bahkan lebih luar biasa lagi, namanya serum anti kanker yang terjadi saat proteome respon tadi, dan meningkatkan metabolic syndrome kita. Oke, bagian terakhir saya sampaikan, kenapa kok perempuan yang ada menstruasi, bagaimana Ustadz? Ya, jadi sebetulnya ibu-ibu, inilah persoalan kita di Indonesia karena kita tidak terbiasa menjelaskan keempat mazhab fikih, gitu ya. Jadi sebetulnya mazhab fikih itu ada 4, ya. Dan ini terhadap puasa itu macam ada beberapa alternatif. Nah, yang selama ini kita ketahui kalau perempuan sedang hamil, sedang haid maksud saya, oh dia tidak puasa, seperti juga dia tidak sholat. Padahal di mazhab fikih yang lain, orang perempuan yang haid itu yang tidak boleh hanya sholat saja. Sementara puasa itu boleh. Walaupun perdebatannya kemudian puasa yang dilakukan oleh perempuan yang haid ini tidak dihitung sebagai puasa Ramadan. Tapi dia boleh puasa. Jadi silahkan, perempuan seorang wanita dia haid tapi dia berpuasa, dia dapat dua sekaligus. Membuang sel-sel yang buruk lewat cara seorang perempuan tadi, yaitu haid tadi, sekaligus dia juga tetap bisa berautofagi dan mendapatkan proteome serum anti kanker ini. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apalagi mohon maaf bagi penderita diabetes, ya sangat baik berpuasa ini. Ya, kalaupun dia sedang menstruasi atau haid, mengambil mazhab fikih yang tetap berpuasa. Nah, ada mazhab fikih yang tengah-tengah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang mengatakan bahwa seorang perempuan yang haid atau sedang menstruasi tidak puasa, silahkan tidak berpuasa. Tapi kemudian ketika dia bersih di tengah hari, misalkan di jam 10 bersih, tadi subuh tidak sholat karena masih menstruasi, tahu-tahu jam 10, jam 11 sudah bersih. Kemudian dia sholat dan kemudian dia mandi dan sholat zuhur. Langsung dia ikut berpuasa. Jadi tidak menunggu sampai maghrib baru puasa besoknya, jangan. Langsung berpuasa, ikut dalam siklus pembuangan sel buruk tadi. Setelah dilakukan pembuangan sel melalui jalan menstruasi, sekarang dilanjutkan dengan pembuangan sel buruk lewat jalan berpuasa. Jadi maksud saya ingin mengatakan sebetulnya tidak ada masalah bagi seorang perempuan ketika dia haid atau menstruasi, dia tetap berpuasa gitu ya. Walaupun kalau memilih, saya nggak puasa aja deh gitu ya. Walaupun boleh berpuasa tapi saya nggak puasa aja. Ya silahkan juga, nggak ada masalah. Tapi mengingat grand prize-nya luar biasa kalau kita berturut-turut puasa, artinya badan kita tuh dibuat untuk memproduksi serum anti kanker yang justru kita butuhkan. Mohon maaf ya, dari laporan yang sampai kepada di banyak negara
yang terbanyak menderita kanker itu justru adalah kalangan atau dari kaum perempuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi saya rasa ini harusnya kita jelaskan secara utuh dari segi fikih bahwa ada 4 mazhab alternatif boleh dipakai, karena sebetulnya itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah juga gitu ya. Jadi bukan hanya satu saja. Nah, dalam hal ini kita melihat kebutuhannya bagi diri kita, apalagi asupan makanan kita selama ini mungkin sangat buruk, ada MSG-nya, monosodium glutamat. Glutamat itu adalah neurotransmitter yang menipu otak kita. Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi penyedap rasa itu ya, rasa sapi, padahal sapinya nggak ada gitu ya, hanya menipu, men-trigger otak kita saja. Wow, rasa gurih sapi, padahal nggak ada rasa sapinya itu ya. Nah, jadi itu semua bisa merusak sel-sel dalam tubuh kita. Justru dengan berpuasa inilah, ya, 1 bulan inilah kita membersihkannya. Inilah why-nya puasa. Kenapa kita berlapar-lapar puasa? Karena ada hadiah yang tidak akan kita dapatkan kecuali dengan berpuasa. Dari sinilah saya meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang benar, karena Allah yang menciptakan saya, dia pasti lebih tahu terhadap tubuh saya. Sehingga dia ciptakan syariat sedemikian rupa untuk saya, untuk hadiah bagi saya, supaya saya menjalani kehidupan saya dengan mudah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Kalimat terakhir saya ingin sampaikan, tadi Allah inginkan hidup kita mudah. Allah tidak inginkan hidup kita sulit. Kalau kita berpuasa, hidup kita mudah. Maksudnya begini, mati, meninggal, wafat itu ibu-ibu, itu waktunya sudah ditentukan Allah. Kita tidak bisa geser maju 1 detik atau mundur 1 detik, tidak bisa. Tapi ketahuilah, cara menuju mati itu sepenuhnya adalah pilihan kita. Pilihan kita. Jadi, kalau kita sehat lewat puasa tadi itu rahmat Allah kepada kita, sehat, serum anti kanker terproduksi dalam tubuh kita. Oh, by the way, serum anti kanker yang dalam penelitian ini hanya cukup dipakai 11 bulan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sehingga nanti tahun depan kalau kita masih hidup, kita butuh puasa Ramadan lagi. Nah, kalau serum anti kanker itu terproduksi dalam tubuh kita, sehat kita akan menuju mati dalam keadaan sehat, itu lebih mudah bagi kita ketimbang kita menuju wafat dalam keadaan sakit, tentu saja gitu ya, karena boleh jadi kita sabar, tapi boleh jadi orang yang merawat kita nggak bisa sabar, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itulah maksud Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan, Allah tidak inginkan kesulitan dengan berpuasa, bukan dengan tidak berpuasa justru, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kelamaan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Tisha. Baik, Masya Allah Ustadz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini eh, sangat luar biasa pembahasannya. Banyak sekali mungkin yang ingin saya tanyakan dan juga jamaah, tapi ini waktunya cuma sedikit ya Ustadz ya. Ya. Saya resume sedikit tadi kenapa Ya. kita berpuasa, salah satunya adalah supaya kita mendapatkan hadiah grand prize, terutama di bulan Ramadan itu adalah ada hadiah grand prize. Apa itu hadiah grand prize-nya? Selain autophagy, yaitu kita akan mendapatkan anti kanker serum ya, serum anti kanker. Yang Ya. pertama, kemudian yang kedua dapat meningkatkan metabolic syndrome tadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz. Ya. Eh, Terus saya mau tanya Ustadz yang tadi kan saya juga baru tahu Mm-mm. bahwa wanita yang sedang berhalangan itu boleh tetap melaksanakan puasa. Cuma Mm. berarti kita tetap harus nanti bayar lagi di hari yang lain Ustadz ya. Jadi melaksanakan puasa itu untuk mendapatkan manfaatnya kalau kita puasa selama 4 pekan berturut-turut. Seperti itu ya Ustadz ya. Itu Betul. saya baru tahu juga Ustadz. Mm. Baik, kemudian mungkin ini sudah banyak pertanyaan di chat Zoom sudah ada. Saya mau tanya sedikit Ustadz. Mm. Eh, Apakah puasa intermittent tadi yang disampaikan Ustadz juga termasuk kan orang-orang selama ini berpikiran intermittent itu seperti puasa Nabi Daud sehari puasa sehari tidak. Itu saya pernah mendengar jadi kalau kita ikut puasa apa maksudnya melaksanakan puasa Nabi Daud itu selama 40 hari berturut-turut itu terutama bagi yang penderita sakit jantung bisa dengan melaksanakan puasa itu bisa menyembuhkan gitu ya Ustadz ya. Mm. Itu. Terus kedua rumah sakit yang tadi sama aku boleh tahu rumah sakit apa? Uh, Terus kurma yang tadi disampaikan Ustadz berarti kurma mentah Ru- ya Ustadz ya?
Iya, kurma Ada yang buah. kuning dan ada yang merah itu ya Ustadz ya. Betul. Iya. Baik, itu pertanyaan dari saya. Terus satu lagi nih yang dari jamaah Ibu Yuni dari Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Bertanya, apakah puasa lebih baik darimu apabila kamu mengetahuinya sel kita lapar baik orang yang sakit GERD dan apabila kita ada penyakit apa nih? Sudah mencoba harus banyak puasa daripada kita banyak apa nih makan kali ya. Bagaimana solusinya sakit lebih baik berpuasa tetapi tidak menghindari makanan tidak sehat. Mungkin Heeh, tadi Ustadz sudah menyampaikan ya di akhir ya, makan heeh. makanan yang sehat itu seperti apa yang tidak digoreng, tidak Hmm, mengandung tepung, karbohidrat. Jadi yang bagus adalah sayur-sayuran yang betul. direbus, kemudian ikan yang dikukus, dipepes, dibakar gitu ya Ustadz ya, tidak makan hewan darat gitu ya Iya, Ustadz. Jadi yang betul. bagus adalah hewan laut atau hewan air tawar gitu Ustadz ya. Betul, persis. Iya. Kemudian ya itu dulu Ustadz. Oh satu lagi ini ya tadi eh, izin bertanya apa yang membuat Ustadz akhirnya berbalik untuk memahami ajaran Islam kembali hidayah apa yang Allah berikan. Tapi di akhir mungkin Ustadz sudah sampaikan Ustadz. Iya, betul. Baik Nah, Ustadz silahkan. oke. Nah, saya jawab satu persatu, Bu Tisha. Kalau kurang nanti tolong dikoreksi kalau ada yang lupa. Jadi yang pertama, tadi Bu Tisha menanyakan seorang perempuan yang mengikuti mazhab Imam Hanafi atau Hambali boleh berpuasa di bulan Ramadan. Tentu puasanya itu tidak dihitung sebagai puasa Ramadan karena dalam berhalangan gitu ya. Sehingga nanti sebetulnya perempuan berarti diberikan kelebihan oleh Allah gitu ya. Seolah-olah bukan seolah-olah ya, pasti Allah tahu sih. Artinya begini, perempuan itu karena secara hormonal lebih banyak ya dari laki-laki, tadi punya potensi untuk secara hormon itu membuat eh, apa tadi kanker ya. Jadi potensi kankernya lebih banyak ya. Ada kanker serviks, ada kanker payudara dan beberapa hal lagi gitu ya. Nah, jadi justru diberikan peluang untuk berpuasa lebih banyak. Artinya tadi juga ada kemampuan untuk bisa mengeluarkan sel yang buruk yang sudah buruk lewat cara menstruasi. Jadi kalau itu diambil semua alangkah bagusnya puasa di hari Ramadan walaupun sedang dalam menstruasi, nanti puasa lagi membayar 7 hari atau berapa hari lah sesuai dengan menstruasinya itu. Jadi lebih banyak karena memang tubuhnya sendiri membutuhkan itu. Yang kedua, mengenai kurma tadi betul sekali, kurma buah itu fruktosa. Kemarin jadi ada rutop ya, rutop itu bagus. Kalau tidak ada, ibu-ibu, sebetulnya buah tropis itu lebih baik untuk kita berbuka dibandingkan kurma tamer. Kecuali kalau kita sudah makan, sudah malam, sudah badan kita sudah terbiasa, insulin sudah menjadi normal lagi, terus kita makan kurma kering itu boleh. Artinya tidak berbahaya untuk penderita diabetes, apalagi penderita jantung. Tapi alangkah baiknya ketika kita berbuka puasa setelah badan kita beristirahat selama 14 jam sebelumnya, alangkah baiknya kita tidak mengasup glukosa langsung, apalagi gula, apalagi sirup. Wah, sirup itu bahaya sekali, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi yang bagus apa? Itu apa? Elektrolit, apa namanya? Air kelapa, air kelapa dan juga daging kelapa itu bagus. Itu karbohidrat tapi glukosanya tidak ada, hampir tidak ada glukosanya itu ya. Jadi daging kelapa itu bagus. Syaratnya jangan ditambahin sirup, jangan ditambahin gula juga. Udah biarin begitu aja gitu ya. Itu bagus untuk tubuh kita. Kalau tidak ada ya buah-buah tropis, pepaya atau mungkin semangka masih oke, tapi jangan mangga. Mangga itu glukosanya glukosa mangga itu. Demikian pula durian, durian itu glukosa kecuali durian yang belum matang ya, yang tidak manis. Nah, itu juga baik gitu. Nah, apalagi sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan bagus sekali, tapi jangan digoreng tentu saja. Misalkan kacang Arab. Kacang Arab itu kalau direbus ibu-ibu, terus di blender pakai minyak zaitun, kasih garam sedikit, wah itu enak sekali. Namanya humus, gitu ya. Pencernaan kita pun jadi bersih, jadi mudah dia mencernanya, jadi sehat dan itu sama sekali tidak mengandung glukosa, ya. Protein nabati yang sangat bagus, gitu. Kemudian apa lagi tadi? Mengenai oh, kenapa kok tiba-tiba saya bisa berbalik lagi ya? Jadi kalau ini curhat aja ke ibu-ibu, saya sampai hari ini belum belum pernah mengambil ijazah saya masih di kampus ijazah saya itu ya. Udah sekian puluh tahun ini tidak pernah saya belum pernah saya ambil karena
belum ada kebutuhan gitu ya. Kenapa saya kemudian bisa kembali berbalik gitu? Karena saya melihat why-nya tadi itu. Why-nya itulah yang membuat, oh iya, Masya Allah, luar biasa, betapa sayangnya Allah kepada saya, betapa ininya, betapa agama itu sangat merupakan syarat untuk hidup di dunia ini yang bahagia, yang enak itu syaratnya adalah agama. Cuma harus dijelaskan di mana kok bisa begitu gitu loh. Nah, maka insya Allah saya ingin dedikasikan hidup saya, sisa hidup saya untuk menjelaskan itu kepada sebanyak-banyaknya orang gitu ya. Why-nya, kenapa, kenapa, kenapa gitu. Kemudian tadi GERD ya. GERD itu begini, GERD itu ibu-ibu adalah satu metabolic syndrome yang sudah parah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa mengasup energi dari glukosa. Glukosa masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dijadikan energi oleh insulin, energi kita bekerja. Nah, begitu energi kita berkurang, reaksi tubuh kita itu minta crafting, ya minta minta energi masuk lagi. Jadi kita lapar gitu ya. Padahal sebetulnya energi itu tidak harus dari glukosa gitu. Energi itu bisa dari lemak yang sudah tertimbun. Glukosa itu ditimbun dalam tubuh kita menjadi lemak, Ibu. Jadi lemak. Nah, bisa kita mengalihkan energi itu kepada lemak, membakar lemak yang ada dalam tubuh. Bisa. Caranya adalah tubuh kita harus belajar untuk tidak lagi menerima energi dari glukosa. Jadi bagusnya bagi penderita GERD itu latihan puasa dulu selama bulan Sya'ban. Jangan ujuk-ujuk puasa di bulan Ramadan. Nanti ketika dia tidak kuat, dia tidak sanggup melampaui itu. Gitu ya. Sebenarnya kalau sanggup nggak apa-apa, biarin aja. Maksudnya gini, misalkan ya, ini saya mengatakan latihannya misalkan di bulan Sya'ban. Puasa, orang GERD nih puasa. Terus, waduh lapar, waduh sakit perut, sampai kemudian mungkin muntah-muntah. Nah, di situ mungkin, oke, buka dulu puasanya. Besok lanjut puasa lagi, latihan. Masih belum kuat juga. Berikutnya lanjut lagi sampai akhirnya tubuh kita belajar bahwa tenaga itu tidak harus dari glukosa. Bisa dialihkan dari tenaga yang lain sampai dia kemudian menjadi redam. Harusnya para penderita GERD ataupun MAH yang akut ya itu latihan dulu selama bulan Sya'ban. Jadi puasa setengah hari, nggak sanggup, buka, besok puasa lagi, nggak sanggup, buka lagi, tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang, sampai kemudian puasa total. Nah, itu sudah dilakukan, baru kemudian masuki bulan Ramadan bisa dengan lebih tenang, ibu-ibu yang dirahmati Allah, gitu ya. Nah, jadi bisa sembuh dengan puasa itu bisa sembuh penyakit GERD. Justru dengan puasa itulah penyakit GERD atau MAH yang akut tadi justru bisa kembali sembuh. Gitu. Demikian kira-kira, Bu. Ya, udah semua si Ustadz dijawab. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada Ustadz ini mungkin bisa ditutup dengan membaca memimpin doa Ustadz Ya. untuk penutup. Baik, terima kasih Bu Tisha dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mari kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan tadi hmm, Ramadan kita kali ini menjadi Ramadan terbaik. Eh, Berusaha kita puasa, tidak hanya puasa puasa tidak makan tidak minum, tapi juga puasa tidak makan gorengan gitu ya. Tidak makan glukosa, tidak makan apa yang lain-lain yang eh, berdampak kepada tubuh kita. Insya Allah grand prize Allah bisa kita dapatkan. Baik, sama-sama kita berdoa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma barik lana fi syahrina haza Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan kali ini ya Allah jika Engkau mengizinkan. Jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan terbaik sepanjang. Amin. Ajarilah kami ya Allah, berilah pengetahuan kepada kami, mampukanlah kami melakukan apa-apa yang telah kami pelajari. Rabbana gfir lana zunubana wa zunuba wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama dengan kami maupun yang telah wafat mendului kami. Berikanlah kelapangan di alam kubur mereka ya Allah.
Kami bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Kami bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Kami bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari sisi Engkau, pasangan hidup kami dan anak cucu keturunan kami yang menyejukkan mata kami. Mampukanlah kami, ya Allah, menjadi imam bagi mereka, memberikan inspirasi, memberikan contoh kepada mereka, berada di hadapan mereka untuk memberikan contoh sebagaimana imam solat memberikan contoh kepada makmumnya. Jangan biarkan kami hanya berbicara saja kepada anak cucu keturunan kami, mampukan kami menjadi imam bagi mereka. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz. Barakallah. Terima kasih untuk semua ilmu-ilmunya. Sangat penting sekali ya tadi yang disampaikan Ustadz untuk kita pahami bersama. Bagaimana kiat-kiat kita untuk sukses ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan Ramadan terbaik di tahun ini. Uh, Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin sudah mengikuti kajian ini sampai dengan selesai sebagai usaha kita untuk semakin memahami agama Islam agar kita dapat semakin mempertebal keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa semakin ikhlas, semakin istiqomah dan semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dan keluarga diberi kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.